Mumpung suaminya nggak ada. Jadi kalau misalnya nonton gimana? Ya nggak apa-apa nonton, saya nggak melakukan apa-apa, ditonton sama semua orang. Nggak, saya nemenin kamu di sini karena kita mau melihat. Tadi kan kita bicara tentang haters, ya kan? Nah kita tuh ngumpulin kata-kata orang tentang Bella Sophie. Kamu jawab nih komentar orang-orang tentang kamu seperti apa, kamu jawabin satu-satu, ya? Siap? Siap. Siap, oke. This is people's choice. Tahu sih sekilas-sekilas doang. Yang banyak mobil mewah nggak sih yang selalu pamer deposito dan segala macam? Bella Sophie, artis ya? Artis yang ada di FTV itu kan? Oh ya, tahu banget. Dia kayaknya glamor gitu dalam kehidupannya dan dia didengar baru menikah ya. Ya, menurut saya sih cuma buat sensasi doang sih. Itu karena kayaknya buat pengalihan isu yang dia apa sih prostitusi online dan segala macam. Ah, kayaknya settingan deh. Suaminya kan juga kaya. Kayaknya juga PNHT doang. Kayaknya settingan deh. Karena suaminya kaya doang mungkin. Oh, mungkin kawin kontrak kali ya dia. Hah, jadi istri kedua. Nggak punya hati banget sih, kayak nggak ada laki-laki lain. Ya mungkin karena duit doang kali ya. Kok jahat sih ya? Kan nggak mikirin ya dia juga perempuan ya. Ngapain harus kayak gitu? Kalau selama itu sah sih dan dicatat di KUA itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan dia suaminya itu mempunyai istri lagi sebelumnya, apalagi istrinya belum diceraikan, nah itu sih menurut aku udah nggak sah lagi. Apalagi dia kan seorang public figure. Tapi itu benar asli kata-kata orang-orang. Nggak disetting ya? Tidak disetting, hanya yang baik-baik kita buang. Oh, Tapi nggak disetting. jadi itu yang udah paling parah banget ya, Ya, orang ngomong. itu nggak disetting, nggak disetting kan? Kalau disetting kan kamu ngomong gini enggak. Semua kita tanya, yang jelek-jelek gue kumpulin. Berarti disaring itu yang jelek-jelek ya? Iyalah, oh. Jadi sekarang ada yang bilang bahwa satu, Bella Sophie itu artis yang suka menunjukkan keglamorannya, pamer harta, mobil mewah, buku tabungan, nilai. Kalau misalnya buku tabungan aku nggak pernah Nggak ya. pernah, itu Roro Fitria. Karena aku nggak pernah nyimpan uang banyak-banyak di, nggak pernah. Iya, ya saya udah bilang itu Roro Fitria. mobil mewah pernah. Kalau misalnya mobil mewah, Mobil lu kan yang ganti warna tiap hari itu iya kan. bukan. Kalau misalnya mobil mewah, mungkin bukan mamerin sih sebenarnya Mas Dedi. Itu kadang-kadang tuh disuruh sama tim kreatif untuk misalnya bawa, terus jadi gimmick-gimmick gitu sih. Kalau misalnya buat pamer sih enggak ya. Aku tuh memang orangnya tuh suka. Tapi kan tim kreatif nggak nyuruh lu masukin ke Instagram kemana. Lu kan di Instagram gini, banyak banget. aku tuh suka banget. Mobilnya apa sih? Porsche ya. Aku tuh suka banget Gua juga punya. mengabadikan aku tuh suka banget Mas Dedi mengabadikan momen. Jadi setiap momen apapun aku selalu posting kalau misalnya aku suka. Kadang-kadang kalau aku lagi ke daerah, aku lagi makan apa yang aku suka dan tempatnya bagus atau apa, aku selalu posting di Instagram. Jadi emang aku aktif banget gitu. Kadang-kadang Oke, jadi iya, memang kebiasaan itu ya, kebiasaan. Jadi memang bukan pamer bukan tapi pamer, suka tapi mengabadikan momen aja. Suka mengabadikan momen. Oh iya ya, masuk akal. Yang kedua, kawin karena mau hartanya doang. Kalau misalnya dibilang karena harta, nggak munafik sih ya. Seorang perempuan itu pengen sesuatu hal itu buat kehidupannya yang akan masa yang akan datang. Pengen ya apa ya, buat masa depannya mungkin atau apa. Tapi balik lagi yang seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Kalau misalnya nggak ada cinta, itu semua nggak bakal bisa aku lakuin. Jadi cinta harta juga nolong dong. Ya bisa. Iyalah ya, nggak mungkin kan? Iya kan? Kenapa tutup? Mas Dedi mukanya lucu. Mukanya begini lucu nggak sama gua waktu itu. Terus yang ketiga katanya, apa tadi katanya? Nggak punya hati. Kan udah nikah, punya istri, gimana tuh istrinya? Iya, gini, Ayo. Lain hal kalau misalnya aku itu nggak dapat izin gitu.
Kalau aku nggak dapat izin nggak mungkin lah aku tega seperti itu. Iya, gitu. iya. Kan ini semuanya kan balik lagi sudah ada persetujuan dan ya udah kenapa enggak gitu. Udah gini, Emang udah jadi gini. istri kedua salah kan nggak salah gitu. Enggak ada yang nyalahin. Saya juga kalau bisa 4 istrinya. Cuman nggak ada aja yang bisa ketipu sama gua. Coba gini aja, kita nggak usah panjang lebar. Telepon suami, Oke. telepon sendiri di speaker, kita mau dengar. Gua mau dengar lu mesra-mesraan, tanya sayang enggak gitu. Hah? Kayak enggak? Iya. Kapan pertama kali ketemu? Oke. Aku manggilnya Dedi Bunda. Namanya my husband. Udah speaker tapi nggak keren. Kok nggak diangkat ya? Halo. Halo, assalamualaikum Dedi. Iya, waalaikumsalam. Lagi Saya di mana? lagi makan malam nih saya. Sama siapa? Sama rekanan. Hah? Sama ini teman kerja. Oh gitu. Apa nih yang mau Iya. ditanyain? Sayang enggak? Sayang, Ah, Dedi sayang nggak sama Bunda? ya sayang lah. Ada Kok nanyanya gitu sih saya? ada yang bilang, Enggak, ini "Mau ditanyain hartanya sama Mas Dedi. Oh, aduh, iya. Ada yang bilang mau hartanya doang. Dedi, ada yang bilang, Ah. ini banyak komentar-komentar nih katanya Bunda mau sama Dedi, mau jadi istri kedua Dedi karena mau hartanya doang. Gimana tanggapan Dedi seperti apa? Harta yang mana ya yang dikasih ya? Jadi kan nggak punya apa-apa nih saya. Kan aku udah bilang tadi sama Mas Dedi, aku bilang suami aku orangnya sederhana banget, biasa-biasa aja. Iya, terus kalau mau dibilang masalah harta, jadi nggak punya apa-apa kan yang buat dikasih ke bunda? Iya benar, cuma hati doang kan sayang, Cuman kasih saya. cuman kasih sayang. Luar biasa. Mau ngomong apa Mas Dedi? Terus tuh istri pertama tahu nggak? Dedi, Iya. Banyak yang bilang istri pertama nggak tahu. banyak yang bilang istri pertama nggak tahu tanggapan Dedi seperti apa. Ih, udah dijelasin juga tadi Mas Ya kan Dedi. dia belum ngomong. Ya udah, oke. Kayaknya bunda yang lebih bisa menjelaskan ya soal ini. Udah dijelasin, tapi Mas Udah Dedinya nggak komunikasi. harus kata Mas Dedi harus Dedi yang sama-sama Dedi Ya ini ribet lagi ya aku. Mas Suryono, Iya bang. saya lagi di sampingnya nih. Iya bang. Kan lagi wawancara, kan banyak orang nih Mas yang bilang katanya karena harta. Terus Bella tadi bilang ya harta juga salah satunya gitu Mas. Enggak, aku Apa nggak- tadi bilang itu? Tadi bilang itu? Enggak. Iya tadi bilang itu. Ayo. Enggak, Iya tadi bilang. sayang. Tadi ada rekamannya masuk YouTube. Bukan, karena Mas Dedi itu ngomongannya aku udah nggak bisa jawab lagi, jadi aku jawab aja iya. Kan Ini. Mas Dedi kan suka gitu orangnya. Ya udah, mau nanya aja sama Mas Suryono sayang nggak sama Bella? Iya, kalau nggak saya kan nggak mungkin kita sampai nikah kan, Bang Deddy. Oh, terus Bella bener istri kedua Mas? Iya. Bukan Bella ketiga atau istri kedua, keempat gitu Mas? Nggak ada. Nggak ada. Bang Deddy. Mas, boleh Iya. nanya satu hal nggak Mas? Iya, gimana Bang? Saya mau belajar Kok caranya gimana? abang sih kalau biar- manggilnya? ya, mau belajar gimana caranya bisa dapetin istri kedua cantik gitu Mas? Bang Deddy harus yang satu dulu, baru ada yang kedua. Oh, iya. Udah yang kemarin udah satunya udah sayang, tinggal yang kedua belum. Oh, udah gue dicerai kok. Enggak bang, saya mau coba-coba gitu, saya dicerai bang. Rahasianya apa bang, biar bisa bang? Iya, nggak tahu ya Bang Deddy, itu semua mengalir apa adanya sih ya. Harus operasi, Jadi iya, kalau kayak suami aku baru semua bisa. kan, Iya mungkin aja kali aja. semua kan itu udah jalan takdir kita masing-masing ya, nggak ada yang menyangka. Jadi ya semua mengalir seperti yang mengalir gitu Bang Deddy. Oke, pertanyaan terakhir Mas Suryono, secinta apa sih Iya. sama Bella? Gimana ya, nggak bisa dijelasin lah Bang Deddy. Tapi mau tahu nih, tanya Iya. cara ngomong ke istri pertamanya gimana bang? Sayang, cara ngomong ke Mama Rani gimana? Cara ngomongnya kemarin permisi. Ya ngomong
ngomong apa adanya yang sedang terjadi. Terus? Dan ya menyampaikan kalau misal tidak keberatan dan diizinkan dengan segala kerendahan hati saya meminta ya kayak gitu. Oh gitu. Oh, Udah jelas? jelas. Jelas. Pokoknya yang intinya adalah jujur. Mau dikasih atau nggak dikasih urusan belakang. Kan Iya, kalau benar. kan beda sama Mas Dedi. Beda-beda. Mas Dedi jujur habis itu dicerain ya. Kalau Enggak, saya nggak pernah jujur dicerain. terus kok bisa? Ketahuan. Oh, ya udah sayang, ya udah Bunda lanjut dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke, iya. Oke, Dedi dah sayang. I love you. Wah. Jadi cowok kayaknya sempurna banget gitu loh. Makanya saya kalau tadi bayangin jadi cewek juga kayaknya kesengsem juga gitu. Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya deket suami aku, mungkin kan aku orangnya sedikit apa ya, ceria ya, semangat. Kalau dia tuh orangnya lebih kalem, jadi cocok gitu loh. Kalau kita nih ngobrol berdua sampai tidur-tidur, kadang kalau misalnya ngomong sama dia tuh dinasehati. Yang penting ini Kalau sampai tidur-tidur tuh bosen. Kan? bukan bosan, orangnya tuh lebih kalem, lebih Lebih kalem. Masa sih? lebih Ya kita panggil aja kalau gitu langsung ya, kita undang aja, ini adalah Suryono. kayaknya salah orang. Itu tulisannya Suryono tuh. Tahu nih, kok yang datang Mas Kiwil. Ini Suryono. Gua dikasih tahu belakang, Wil jadi Suryadi, kenapa jadi Susu di Suryono? Tulisannya Suryono. Salah ini, salah. Tadi bukan nelpon lu kan? Hah? Tadi bukan nelpon lu kan? Kalau statusnya iya, gue udah punya bini 2, tapi kalau karakter sih enggak. Bukan. Katanya 3 tadi. Hah? Lu 3 lo, aku biar ketahuan lu. 2 atau 3? Yang mana yang benar? Jangan nambah-nambahin. Jangan Dua. nambah-nambahin Mau salah. tangan nolak lu. Kalau tambah-tambahin, Kalau misalnya Dua. gini nih, misal nih ya, misal tiba-tibanya aja nih kan suami aku istrinya 2, tiba-tiba nih sayang, aku mau nikah lagi dong, aku mau cari suami kedua, Mas Kiwil mau nggak sama aku? Hah? Mau nggak sama aku? Lu emang doyannya tampang-tampang gini sih ya? Heran gua. Sebentar, Ada gua, samping ada gua gimana? Ada gua sampingnya. sebentar. Kenapa dia milih lu? Hah? Kenapa dia jadi milih lu? Makanya cari muka yang selepan. Suryono mukanya kayak gue. Percuma punya muka ganteng gak bermanfaat buat perempuan, percuma. Ganteng nggak jamin, badan keker nggak jamin. Benar. Yang penting nih, Badan gede loh badan gua. krempeng, muka jelek. Coba Mas Kiwil. Badan gua apa sih? Perut gede. Pilih siapa? Jujur. Pilih Mas Kiwil. Wah gila bisa. Makanya harus operasi mirip-mirip kayak Mas Nah, Kiwil. menariknya dari duduk. Karena sering sedekah sama perempuan begitu. Sedekah gitu. Jujur aja kalau Denny ketemu gue paling minder, Kenapa? paling nggak mau dia ketemu gue. Alasannya apa? Udah ketahuan, percuma dia punya badan keker juga kalau dicerain sama bini mah percuma. Sedih loh gua ngomongnya. Gua mau nanya Will. Sebenarnya ini antara kita cowok ke cowok aja gitu. Ya, Mau belajar. nggak mungkin lah lo belajar. Udah gede masih belajar kerja orang mah. Maksudnya gini, pengen tahu susah nggak sih punya bini 2, istri 2 tuh susah nggak Susah. gitu kan? Waktu umroh ya, istri pertama sama kedua agak-agak berantem tuh. Nah, gimana ngaturnya tuh gimana gitu loh? Ada kejadian yang sangat mengharukan buat gue ya. Karena emang gue udah bilang sama kedua istri gue kalau saya dari Indonesia mau ke Mekah, mau umroh itu tujuannya cuma satu, lillah, hanya ingin ibadah. Jadi apapun yang gue lakukan di sana, ibadah. Di ketika tawaf itu kan istri tua di kanan, istri muda di kiri. Tawaf itu gue nangis kenceng-kencengnya. Karena cuma dua. Gue minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kedua rumah tangga ini jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wish. Itu terus di belakang gue ada yang nangis lebih kenceng lagi. Kenapa? Bawa bapak. Kenapa itu? Gue tanya dong, kenapa pak? Bapak nangis? Gue nggak bisa kayak lu, Will.
Lo tawaf sendirian juga lo. Terlalu bertiga. Bertiga. Tawaf, sa'i, sampai cukur rambut semuanya juga. Tahlul juga tetap. Gue pengen tahu gitu, gimana caranya bisa berbagi adil tuh gimana gitu? Nggak ada. Saya bilang tidak ada laki-laki yang adil di dunia ini dari zamannya Nabi Allah Muhammad SAW tuh nggak ada laki yang adil. Jadi jangan merasa laki-laki merasa dirinya melebihi Nabi, janganlah. Orang bilang, oh so adil, yang adil cuma Allah doang dah. Jadi jangan merasa minta keadilan sama manusia, jangan. Nggak ada yang adil. Kejaksaan aja sampai sekarang nggak adil. Iya benar-benar. Jadi lu mengaku bahwa Orang yang ngerti hukum pun kadang-kadang nggak tahu. Jadi lu mengaku bahwa tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Kalau tidak bisa adil, berat kemana nih? Yang tua atau yang muda? Nggak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Hidup itu yang tadi kayak Saudara bilang, jalanin aja. Karena setiap manusia itu punya jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa dibilang, oh kiwil adil. Kalau misalnya sampai ada kejadian kiwil adil, berapa banyak manusia yang akan nyembah gue Iya benar. sebagai orang paling adil. Tapi lu ngatasinnya gimana kalau berantem? Lu kan waktu umroh berantem. Orang berangkatnya sama IP gue. Iya. Jadi gini, yang menilai kan orang. Iya. Karena memang awalnya saya nggak pernah mempermasalahkan mereka berkelahi berantem atau gimana, nggak pernah. Alasannya apa berantem? Hah? Alasannya apa? Jujur aja, istri mana yang mau dimadu? Ya. Dari zaman istri Nabi sendiri saking mendengar bahwa Rasul menikah lagi, menangis. Istri Nabi nih yang udah sempurna banget suaminya, menangis di bawah pohon sampai pohon itu kebakar, kering. Itu istri Nabi, apalagi istri gue, ya. Iya. Tapi Istri kan Nabi aja nangis, apalagi istri gue yang berarti bukan tetap istri ada Nabi. rasa cemburu mah ada dong. Itu ya? pasti. Tapi bukannya salah satu syarat dari berpoligami adalah melakukan keadilan sama rata terhadap berbagai istrinya? Ya, bersikaplah adil. Kalau memang kamu tidak bisa adil, cukup satu saja. Tapi kan nggak bisa begitu. Harus kawin dulu. Baru tahu. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak adil, ya udah atu aja. Jadi antara 4 itu harus pilih 1. Gimana? Nikahilah perempuan-perempuan 2, 3, 4. Harus adil. Ya, menikahlah. Dan harus adil. Kalau kau tidak adil, cukup satu saja. Nah. Tapi kan harus nikah dulu 4. Terus yang lainnya dicerain gitu? Ya kalau nggak adil. Kasihan amat ya? Nah, kesian-kesian lu juga. Enggak mas. Jadi gitu, jadi maksudnya enggak. gitu 1, 2, 3, 4 kalau nggak ada yang satu yang tinggal. Iya memang harus Kan yang begitu. lainnya Kalau kan nggak, kalau apa mesti hidup rumah tangga dalam keadaan sakit kan enggak? Jadi maksudnya dia Nah nyoba caranya dulu. gimana? Kembalikan kepada pihak perempuannya, ikhlas nggak menjalani hidup itu. Tapi kan lu mengatakan bahwa tidak ada wanita yang ikhlas untuk dimadu. Nggak ada. Nah berarti dia tidak ikhlas dong. Nah tergantung bagaimana penilaian dia sendiri jalanin hidupnya. Itu kan manusia itu kan tergantung sama yang di atas. Jadi jangan berpatokan pada suami. Kalau patokan pada suami, ya udah jadi gitu cemburu. Kalau ada masalah, sholat, laporan sama Tuhan. Ya Allah, saya sakit, gini. Kalau mau suka duka, ya laporan aja emang di atas. Jangan sama orang-orang, jangan sama dengerin tetangga, jangan. Tapi enak. Hah? Lu enak. Nikmat. Ente aja. Aneh, mana nanya sama ente? Ente satu yang nikmat aja ente lepas gimana? Iya juga ya. Iya, padahal sih enak itu nikmat. Apalagi 2, 3, 4 gitu. 2 kali lipat nikmat. Ini acara inspirasinya di mana ini hari ini? Saya lagi bingung nyari inspirasinya. Makanya saya bilang menikah untuk memiliki istri dari satu itu berat karena dari pihak istri dan pihak suami juga harus bisa toleransi, Ya. mengerti akan kesibukan suami, Dan pasti mengerti akan tanggung jawab keributan suami. pasti terjadi. Itu pasti. Tinggal gimana caranya. Gua sendiri untuk ngakurin kedua istri gue butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dan proses itu baru tahap pengertian, tenggang rasa, toleransi, belum lagi masalah yang lain. Nanti 10 tahun kemudian akan ada lagi tuh konflik. Iya. Jadi tetap konflik mah pasti ada ya. Itu pasti ada. Iyalah. Jadi jangan anggap bahwa orang poligami itu tenang, adem, ayem, enggak. Istri satu aja berantem, gimana istri 2? Ya, betul. Kita lanjut lagi saya satu ini, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.